saat lagi penggalian situs tiba-tiba ditemukan ada 5 kerangka manusia. Tangannya terungkap, tangannya dilipat di dada dan ini menjadi pengungkapan yang cukup menarik. Apakah mayat-mayat tersebut adalah bagian dari masa lalu atau sejarah atau sebenarnya mayat yang sengaja diselipkan di sana? Kalau ini masalah nggak bisa masa lalu, biarlah masa lalu. Kalau ini masa lalu harus diteliti ya, karena bentuknya dianggap tidak lazim itu tadi. Kenapa dia tengkurap dan tangannya diletakkan di dada? Nah ya, untuk menanyakan hal yang satu ini kita akan ngobrol langsung aja Detikers barengan sama reporter kami, Mas Enggran Eko terkait 5 kerangka manusia tadi yang ditemukan dalam kondisi tengkurap, tangannya dilipat di dada juga. Selamat pagi Mas Enggran Eko. Pagi Kak Nindi dan Kak Aryo. Ini Mas Hai, Eko, panggilannya Mas Eko apa Mas Enggran? Engran aja Kak. Enggran, Mas Enggar ini baiklah. lagi ada di ini ya penggalian situs tersebut. Siap. Saat ini saya berada di situs Kumitir namanya, Hmm. yaitu tempat penemuan sisa-sisa dari Istana Briwengker. Tepatnya Hmm, di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Gitu. oke. Nah, Mas Enggar, aku tuh penasaran banget ya, karena tadi sempat ngebaca juga artikelnya dan disebutkan di sana bahwa katanya itu memang lagi ya ibaratnya menemukan lah ya berbagai situs lainnya di daerah tersebut, tapi kemudian temukan mayat. Nah, sebenarnya mayat ini tuh mayatnya siapa? Apakah mayat memang berasal dari zaman dulu atau justru mayat yang sengaja disembunyikan di sana? Baik Aryo, jadi begini, penggalian dari situs Kumitir ini Mhm. sebenarnya dilakukan sejak 2019. Artinya dilakukan secara bertahap begitu ya. Kemudian tahun 2021 ada penemuan kerangka manusia juga di situs ini. Mhm, Hmm. Tepatnya berada di situs di belakang saya ini. Yang diperkirakan merupakan sisa-sisa dari Istana Briwengker. mhm, Hmm. Nah, pada saat itu 2021 itu diidentifikasi ada satu kerangka yang masih utuh, dua lainnya berupa serpihan itu diidentifikasi jenis kelaminnya perempuan begitu. Hmm. Nah, kemudian dari temuan 2021, tim arkeolog dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur berinisiatiflah untuk tahun 2024 ini dalam ekskavasinya itu untuk mencari kemungkinan adanya kerangka manusia yang lain di lokasi yang sama. Oke. Ternyata betul ketika penggalian beberapa hari yang lalu ternyata ditemukan 5 kerangka sekaligus begitu. Oh. Terkait dengan keanehannya memang posisi kepalanya itu semuanya menghadap ke utara sedikit serong ke barat begitu ya. Hmm. Kemudian kakinya berada di selatan. Memang seperti seolah-olah seperti jenazah manusia muslim, cuma posisi di kuburnya itu kelima-limanya dengan posisi tengkurap, kemudian kedua tangannya terlibat di depan dada. Terkait Hmm. dengan ini jenazah siapa, kemudian apakah ini terkait dengan Majapahit, itu masih diteliti oleh para ahli, Oke. khususnya ada ahli paleoantropologi dari Departemen Antropologi UNER Surabaya gitu. oke. Tapi dia itu ditemukannya dalam peti atau memang ditemukannya langsung ke jasadnya? Karena secara logika kalau misalnya jasadnya aja harusnya sudah terurai dengan tanah dong ya, terutama kalau misalnya itu udah dari bertahun-tahun yang lalu gitu ibaratnya. Mm-mm. Itulah salah satu teka-teki yang ingin dijawab oleh para ahli begitu Aryo. Mhm. Karena memang lokasi penemuannya itu sekitar 1 meter di bawah permukaan tanah yang saat ini ya. Mhm, Oh, Jadi itu meneruskan penggalian yang dulu sebenarnya. Dulu oke. itu hanya sekitar 20 cm dari hasil penggalian yang dulu, dilanjutkan lagi ternyata ada nemu kerangka manusia ini yang mmm, lima-limanya ini. oke. Iya, Mm-mm. apakah ini juga masih dalam penelitian Mas untuk mengetahui berapa kira-kira usia dari kerangka yang, terkubur dalam, tanah sedalam 1 meter itu Mas? Betul, saat ini kelima kerangka manusia itu sudah dibawa ke Universitas Airlangga Surabaya untuk diteliti lebih lanjut. Menurut keterangan dari Delta Bayumurti, yaitu tenaga ahli paleoantropologi dari Universitas Airlangga, akan dilakukan uji karbon 14 terhadap sampel dari kerangka manusia ini. Mhm, Namun uji karbon rencananya tidak di Indonesia, tapi bekerjasama dengan dua alternatif universitas di luar negeri, yaitu Universitas Nasional Tokyo atau Universitas Nasional Australia begitu. Karena memang kalau misalkan di dalam negeri itu memang butuh sampel yang lumayan banyak, sedangkan kalau di luar negeri di dua universitas itu informasi yang disampaikan oleh Delta butuh sampel yang lebih efisien, sekitar 1 kali 1 cm persegi. Dengan catatan terdapat kandungan kolagen. Itu untuk menentukan dating atau penanggalan Mmm. dari
5 kerangka manusia tersebut. Namun untuk menentukan ketika itu ditemukan datingnya, maka akan diketahui nih mereka dari tahun berapa, meninggalnya Oke. tahun berapa begitu kan. Apakah terkait dengan situs purbakala yang ada di sini, yaitu yang menurut para ahli sebagai istana dari Brewinker, ataukah tidak, atau justru dari zaman yang usianya yaitu puluhan tahun belakangan aja. Ya, jadi itu masih belum tahu ya sebenarnya saat ini masih dilakukan pengecekan lebih lanjut. Apakah atau siapakah gitu ya sosok dari jasad yang ditemukan di sekitar situs dari Brewangker ini. Mas, tapi menarik juga nih ya kalau misalnya memang jasad tersebut merupakan memang berasal dari zaman Majapahit misalnya. Apakah kemudian jasad ini akan dimakamkan secara layak atau akan disimpan kemudian? Baik Aryo, ketika ini nantinya diketahui datingnya atau penanggalannya ternyata misalkan terkait dengan Kerajaan Majapahit, maka tentu akan diteliti lebih lanjut begitu. Oke. Khususnya terkait dengan DNA-nya. Iya, iya, iya. Pengujian DNA satu mungkin terkait dengan untuk menentukan apakah 5 kerangka manusia ini memang satu keluarga. Karena menariknya memang salah satu kerangka itu diperkirakan berusia balita. Karena ukurannya yang kecil begitu ya. Apakah mereka ini satu keluarga yang dimakamkan di lokasi yang sama. Kemudian uji DNA juga untuk menentukan apakah mereka ini nenek moyang warga desa Kumitir dan sekitarnya begitu. Nantinya maka sampel juga akan diambil dari warga sekitar. Itu pun dengan catatan mereka ini berasal dari zaman Majapahit atau bahkan sebelumnya begitu. Oke, jadi nanti akan dicocokkan bahkan ya sampelnya dengan masyarakat sekarang yang tinggal di daerah sekitar. Mas, tapi selain penemuan kerangka yang menggegerkan ini mungkin karena posisinya yang dianggap tidak lazim juga, apakah mungkin ada ditemukan artefak-artefak lain atau mungkin juga ada struktur-struktur lain yang memang ditemukan selama evakuasi di situs Kumitir ini gitu? Siap. Untuk ekskavasi tahun 2024 ini ada 4 titik yang dilakukan. 5 kalau termasuk dengan penggalian kerangka begitu ya. 3 titik itu untuk menemukan kelanjutan dari pagar atau talu dari Istana Brewangker ini. Kemudian yang 1 titik itu untuk menemukan struktur baru begitu. Ternyata di 3 titik itu para arkeolog sudah memastikan memang benar talu dari atau pagar keliling dari Istana Brewangker ini sangat luas begitu. Panjangnya dari timur ke barat itu mencapai 316 meter, sedangkan lebarnya dari utara ke selatan mencapai 203 meter. Jadi luasan situs ini mencapai kurang lebih 6,4 hektar begitu. Wow. Nah, di sebelah timur dari talut bagian barat ini kan menjadi pintu gerbang atau pintu masuk ke dalam istana gitu ya, karena lebarnya pintu gerbang ini sekitar 12 meter, kemudian panjangnya sekitar 6 meter. Nah, di sebelah baratnya, beberapa meter sebelah baratnya itu ditemukan struktur baru hasil ekskavasi dari tahun 2024 ini, yaitu berupa struktur bata kuno juga, namun para peneliti, para arkeolog sampai saat ini belum bisa menentukan ini sebenarnya bangunan apa, karena memang strukturnya itu baru ditemukan membujur dari utara ke selatan kurang lebih 4 meter, kemudian melebar dari barat ke timur juga sekitar 4 meter. Dan bentuknya memang menyerupai pagar dan juga lantai yang terbuat dari bata merah kuno seperti itu. Berarti itu kalau misalnya dicek lebih lanjut akan jauh lebih luas lagi ya Mas ya? Baik Aryo, jadi situs ini memang sangat luas kalau berdasarkan pagar keliling yang ditemukan. Namun sayangnya bangunan-bangunan yang ditemukan di dalamnya itu baru sisa-sisa Istana Brewangker yang hanya bagian fondasinya saja di belakang saya ini, dan juga situs yang temuan baru yang saya sebutkan tadi yang berada di sebelah barat dari pagar timur. Sedangkan untuk area yang lainnya itu sangat disayangkan saat ini kondisinya memang sudah banyak digali untuk berbagai keperluan masyarakat setempat, mulai dari pembuatan bata merah sampai penambangan pasir, sehingga struktur yang dulunya terpendam di dalam tanah itu hampir semuanya sudah tidak bisa ditemukan lagi begitu Aryo. Mas Anggran, rencananya berapa lama ekskavasi ini akan dilakukan untuk penggalian dari situs tersebut begitu ya? Dan apakah memang nantinya akan dibuka untuk umum juga untuk bisa melihat ke sana? Baik, untuk penggalian sendiri tahun 2024 sudah berakhir tanggal 9 Oktober kemarin, kalau mulainya tanggal 17 September. Terkait dengan pemanfaatan situs ini, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Sebelah Jawa Timur memang berencana setelah ada penelitian
sampai paripurna nantinya akan ada namanya pemanfaatan dari situs cagar budaya ini. Kemudian Pemkab Mojokerto sendiri juga sudah memberikan dukungan penuh, salah satunya dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan. Jadi jalan menuju akses situs ini sudah sangat layak seandainya situs ini nantinya menjadi destinasi wisata. Oke, baik. Mas, mungkin ini agak balik lagi sedikit ya ke temuan 5 kerangka manusia tadi. Karena kan mungkin juga uji penelitiannya akan dibawa ke luar negeri ya. Ini kalau boleh tahu kapan rencana akan untuk dibawa penelitiannya. Dan mungkin apakah bisa langsung diprediksi kira-kira kapan hasilnya bisa keluar dan akhirnya bisa diumumkan ke khalayak juga? Baik, Nindi. Terkait dengan sampel itu terakhir diambil kemarin tanggal 9 Oktober kemarin oleh tenaga ahli paleoantropologi UNER Surabaya. Terkait dengan membawanya ke luar negeri itu masih dikomunikasikan lebih lanjut karena ada 2 alternatif nanti, apakah di Universitas Nasional Tokyo atau di Universitas Nasional Australia. Mereka masih melakukan komunikasi dengan 2 perguruan tinggi di luar negeri tersebut, mana yang nanti memang bisa support atau bisa membantu untuk uji karbon terkait dengan datingnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu Mas Engran untuk informasinya ya. Mudah-mudahan ini juga bisa cepat ditemukan jawaban dari hasil penelitiannya karena sekali lagi masyarakat juga kan tentunya penasaran ya dengan temuan yang lumayan menggegerkan ini gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diinformasikan lebih lanjut dan terima kasih Mas Engran untuk laporannya pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali dan selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Thank you Mas Engran.